Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Asian Sagita dari Perbankan Syariah 6A akan menjelaskan video pembelajaran tentang siklus akuntansi pada tahap pencatatan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi pada tahap pencatatan. Sebelum memasuki tahap pencatatan, apakah kalian tahu apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah akuntansi. Adapun langkah-langkah siklus akuntansi pada tahap pencatatan yang pertama adalah bukti transaksi. Yang kedua, ada buku harian atau jurnal. Yang ketiga, buku besar. Dan yang terakhir, ada neraca saldo. Adapun pengertian dari bukti transaksi adalah sebuah bukti yang tertulis atas semua kegiatan transaksi pada suatu perusahaan atau bisnis. Adapun macam-macam bukti transaksi adalah sebagai berikut. Macam bukti transaksi yang pertama adalah bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Bukti transaksi internal biasanya berupa memo dari pimpinan ataupun orang tertentu. Berikut adalah contoh dari memo. Yang kedua, bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara si perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Adapun bukti-bukti dari transaksi eksternal adalah sebagai berikut. Ada faktur, kwitansi, nota debit. Contoh bukti-bukti dari transaksi eksternal bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua, melakukan pencatatan di jurnal umum. Jurnal umum akan mencatat semua transaksi, mulai dari tanggal, nama transaksi, nominal, dan lainnya. Adapun langkah-langkah pencatatan jurnal umum akan dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama adalah pahami dulu persamaan akuntansi. Untuk membuat jurnal umum dengan benar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan utang ditambah modal, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akuntansi yang masuk di dalamnya. Misalnya, piutang usaha masuknya kelompok aset. Persediaan juga masuk ke dalam aset dan lain sebagainya. Selain persamaan akuntansi dan kelompok akun lainnya, juga harus memahami saldo normal dari setiap akun. Dengan begitu, saat menemui sebuah transaksi, nantinya secara otomatis dapat langsung mengelompokkan. Langkah yang kedua adalah kumpulkan bukti transaksi. Jika langkah pertama berupa pengetahuan, maka langkah kedua ini merupakan langkah langsung dalam praktik. Untuk dapat menuliskan transaksi pada jurnal, maka Anda harus memiliki bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dasar yang sangat penting untuk sebuah pencatatan sebuah transaksi pada jurnal, karena tanpa adanya bukti transaksi tidak dapat dicatat. Yang ketiga adalah pencatatan jurnal umum.
Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan perjurnalan. Sistem pencatatan maksudnya setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Adapun bentuk atau format jurnal sebagai berikut. Yang ketiga, melakukan posting ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi nama-nama akun neraca, nama-nama akun dan nama-nama akun laba rugi. Contoh nama-nama akun yang terdapat di neraca adalah akun kas, akun piutang, akun perlengkapan dan sebagainya. Kemudian contoh nama-nama akun yang ada di laba rugi adalah beban gaji, beban pemasaran, beban operasi, pendapatan jasa, sewa dan sebagainya. Kemudian ada posting. Posting adalah memindah informasi akuntansi dari suatu pengelompokan atau pencatatan yang ada di jurnal umum ke buku besar. Langkah pertama memposting ke buku besar adalah catatlah saldo awal buku besar dari neraca awal. Dengan catatan perusahaan mempunyai laporan keuangan pada periode sebelumnya. Akun yang terdapat pada sisi debit neraca dicatat sebagai saldo awal debit akun buku besar. Dan akun yang terdapat pada sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo awal kredit akun buku besar. Yang kedua, catat tanggal pada buku besar dengan cara mengambilnya dari kolom tanggal transaksi pada jurnal. Kemudian, pindahkan ke kolom tanggal akun buku besar dengan cara berurutan dimulai dari tanggal termuda. Yang ketiga, catatlah keterangan buku besar yang diambil dari keterangan atau uraian jurnal ke dalam kolom keterangan pada akun buku besar. Keempat, catat jumlah debit akun pada jurnal ke dalam kolom debit akun buku besar dan catat jumlah kredit akun pada jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar. Kelima, catat nomor halaman jurnal yang diposting ke dalam kolom referensi pada akun buku besar. Yang keenam, apabila akun dalam jurnal telah dipindahkan atau diposting ke dalam akun buku besar, maka catatlah dengan nomor kode akun yang bersangkutan pada kolom referensi jurnal, agar menandakan bahwa akun tersebut telah diposting. Dan yang terakhir, apabila menggunakan akun buku besar yang berbentuk 3 kolom atau 4 kolom, carilah saldonya dengan membandingkan antara keseluruhan saldo debit dengan kredit transaksi sebelum dimasuki transaksi periode baru, untuk mendapatkan saldo akhir dari setiap akun. Berikut ini adalah format penulisan jurnal umum ke buku besar. Yang terakhir adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo-saldo akun yang ada di buku besar. Manfaat neraca saldo adalah untuk meyakinkan bahwa pemindahan saldo debit dan kredit yang ada di jurnal ke buku besar sudah benar. Manfaat lainnya yaitu untuk memeriksa kesamaan saldo debit dan kredit. Kemudian fungsi dari neraca saldo adalah digunakan untuk memeriksa kesamaan saldo debit dan kredit yang ada di buku besar. Langkah membuat neraca saldo yang pertama adalah menganalisa Yang kedua, mencatat hasil analisa transaksi ke jurnal umum. Yang ketiga, membuat buku besar. Yang keempat, memindahkan pencatatan transaksi di jurnal umum. Dan untuk terakhir, memindahkan nama akun dan jumlahnya ke neraca saldo. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh. Pak Joyo membuka usaha rumahan dalam bentuk perusahaan jasa konsultasi akuntansi dan pajak, Kantor Konsultan Joyo, selama 3 tahun. Dan berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Joyo selama bulan Januari 2019.
Untuk pembuatan jurnal umum, ada 4 langkah untuk menganalisis setiap transaksi tersebut, yaitu baca dengan teliti penjelasan transaksi untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Kedua, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Kemudian, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan perlu dicatat sebagai debit atau kredit. Yang terakhir, catat transaksi dengan menggunakan ayat jurnal. Berikut ini adalah contoh jurnal umum perusahaan jasa kantor konsultan Joyo periode Januari 2019 ke jurnal umum. Setelah melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kantor konsultan Joyo ke jurnal umum, langkah selanjutnya adalah memindahkan tiap akun pada ayat jurnal umum ke akun-akun yang sesuai di buku besar. Proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal umum ke dalam akun disebut posting. Dan berikut ini contoh buku besar perusahaan jasa kantor konsultan Joyo yang dibuat dari proses posting ayat jurnal umum. Sebelum neraca saldo dibuat, setiap saldo akun dalam buku besar harus dihitung terlebih dahulu. Ketika bentuk akun standar digunakan, maka saldo setiap akun akan muncul di kolom saldo pada baris yang sama dengan posting jurnal terakhir ke dalam akun. Dan berikut adalah neraca saldo yang dibuat berdasarkan buku besar kantor konsultan Joyo. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai siklus akuntansi pada tahap pencatatan. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.